Tuhan. Adik-adik di rumah gimana? Harusnya baik-baik saja ya Kak ya. Dan jaga tetap sehat di rumah ya. Sekarang kita harus menggunakan selalu face shield, terus pakai ini juga untuk menghindari COVID-19 kita ya. Kita harus berjaga-jaga juga. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Tapi sebentar Kak. Oh iya, absen dulu. Sudah pada hadir belum? Oh iya, dari kelas apa aja Kak Ita? Halo adik-adik kelas balita. Hai adik-adik kecil. Terus ada kelas apa lagi? Kelas kecil. Oh iya, kecil. Kelas kecil dulu. Hai kelas kecil. Terus dilanjutin sama kelas tengah. Kelas berapa? Iya, kelas mereka tengah. juga sudah ada Kak. Ada ya, hai. Selamat hari Minggu dan kelas besar. Hai anak-anak kelas besar udah pada duduk manis ya sepertinya. Kita mulai aja Kak Ita ya. Kita mau nyanyi lagu apa dulu hari ini? Kita mau nyanyi lagu Sukacita enggak Kak Diana? Sukacita hari ini biar kita harus kebaktian seperti ini. Kita akan memulai kebaktian kita dengan lagu Adalah Sukacita di dalam. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Biarpun kita nggak kelihatan kayaknya kesian juga ya Kak Ita, tapi saya tuh senyum loh dari tadi loh ya. Tidak kelihatan. Ada sukacita ya. Hatinya Kak Diana. Iya. Oke, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita siapkan hati kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Sungguh kami bersukacita karena Tuhan mengingatkan kami dan memanggil kami untuk datang beribadah sekolah minggu di tempat ini, sekalipun dengan cara virtual. Bapak, kami bersyukur untuk 1 minggu yang lalu Tuhan sudah menyertai, membimbing, dan memelihara kehidupan kami, baik adik-adik di rumah beserta dengan keluarga maupun kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di gereja kami. Itu terlihat kalau pada pagi hari ini boleh kami bertemu muka dengan muka, sekalipun secara virtual Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan tubuh kami, hidup kami, untuk boleh bersukacita di dalam ibadah kami bersama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau yang bertata di dalam setiap ibadah kami pada hari ini, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih ketika kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan, puji-puji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, biarlah hati kami tetap terarah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang bertahta di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ita, kita sudah buka dalam doa ya. Kita mau nyanyi lagi ya Kak Ita ya? Iya, lagu apa ya? Hari ini kita sepertinya banyak bersukacita. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak di rumah ngelihat kita ketawa, itu matanya sipit ya Kak Ita ya. Itu berarti kita senyum, nggak cemberut nggak kelihatan, matanya belum gitu ya. Jadi kalau kita senyum kita sipit matanya. Kita mau lanjutin lagunya? Saya senang
nilai saya itu 10. Saya tidak mengakui bahwa itu datang dari Tuhan, tapi saya melapangkan diri. Aku dapat nilai 10. Oh, aku. Berarti aku juga suka gitu, salah ya? Salah. Salah kan? Salah ya, gak boleh ya. Nggak boleh sombong. Nyanyi lagi kalau gitu ya Kak Ita ya. Oke, Kita akan nyanyi lagi satu, nggak boleh sombong ya Kak Ita ya. Ya. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh sombong, 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 sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Berarti nggak boleh sombong lagi ya Kak Ita. Oke, kita mau apa lagi Kak Ita sekarang? Mau memberikan persembahan. Oh iya, persembahan. Jadi disiapkan dulu persembahannya. Adik-adik. Nanti dikumpulkan ke orang tua atau ke wali yang ada di tempat adik-adik semua ya. Kita mau sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahan ya. Bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rendah hatimu, jangan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa memberikan persembahan yang kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kau berikan kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang merawat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah kau berikan terus kepada kami. Kami mengucap syukur buat semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bawa persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengar ceritamu Tuhan, mendengar tentang kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang akan menyampaikan firman dan kami juga yang akan mendengarkan supaya itu semua berasal dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Oke, Kak Diana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita nyanyikan satu lagu lagi, Yesus dalam rumah. Karena di dalam hati kita, Tuhan Yesus Yesus di dalam rumahmu, senang-senang, senang-senang, senang-senang. Yesus di dalam rumahmu, senang-senang, senang-senang. Yesus di dalam
Cika? Loh, udah selesai ujiannya. Ayo, nggak bisa jawab ya? Duh, kasihan deh Cika. Bobi sombong sekali. Emang sih nilai Cika nggak sebagus nilai Bobi. Tapi Cika selesai ya ujiannya. Enak aja ngomong. Cepat sekali kamu ngerjainnya. Wajar dong aku curiga. Jangan-jangan Cika nggak bisa jawab. Bingung mau nulis apa. Udah deh, dikumpulin aja kertas ujiannya. Bobi, jangan mentang-mentang kamu pintar ya. Terus kamu diemin orang lain. Emang sih Cika nggak les kayak Bobi. Cika belajar sendiri. Tapi Cika masih punya kekuatan loh, yaitu doa. Kemarin Mama ingetin Cika, setelah belajar jangan lupa berdoa. Minta Tuhan menyertai Cika selama ujian. Beneran loh, Cika jadi merasa tenang. Bisa konsentrasi mengerjakan soal ujian. Cika, mana ada? Kamu ujian terus Tuhan datang bantuin jawab soal ujian kamu. Yang ada itu Cika, belajar dan les biar makin mantep. Pasti bisa kerjain soal ujian. Sungguh sekali sih. Sini Bobi, kakak mau nanya sama kamu. Kamu ngeles ya? Betul Kak Yaya, makanya nilai Bobi paling bagus di kelas udah terbukti kan? Oke. Bobi, kamu ngeles pakai uang nggak? Iya dong Kak Yaya, masa les gratis? Mana ada? Betul, pintar kamu Bobi. Emang benar kamu pintar. Ya, kalau namanya les itu pakai uang, itu juga artinya Tuhan berkatin Bobi lewat orang tua Bobi buat bayarin Bobi les. Nah, sama nggak sama Cika? Benar nggak? Betul juga Kak Yaya. Kan papa mama kerja diberkati Tuhan. Betul. Terus dapat uang. Betul. Baru deh buat bayar les Bobi. Betul Bobi. Ya, jadi sama kan sama Cika, ya kan? Betul kan? Nanti kalian jangan sombong, kamu terutama Bobi. Ya, nggak boleh sombong kayak gitu. Ya, Cika juga nggak perlu minder. Ya, Cika harus tetap percaya diri meskipun Cika nggak les, nggak masalah. Ya, yang penting Cika tetap semangat belajar. Ya, terus mengatakan dong sudah betul Cika. Ya, berdoa itu betul. Ya, oke Bobi, Cika. Iya, betul juga. Bedanya Bobi lewat guru les Bobi, sedangkan Cika dari Tuhan langsung. Wah, hebat Cika dong Kak Yahya. Sama-sama kalian semua juga hebat ya, dengan itu ya. Oke, Bobi, Cika tetap semangat ya. Oke, sampai ketemu ya. Kakak mau lanjut dulu buat ibadah. Oke? Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita sekarang mau masuk firman ya. Adik-adik tadi kalau lihat ceritanya ada-ada aja ya teman kalian itu ya. Bisa ribut cuma gara-gara gitu. Nah, tapi ternyata cerita mereka itu nyambung sama yang mau kakak ceritain hari ini loh adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut cerita, yuk semuanya siapin Alkitabnya. Yuk, sudah pada siapin? Oh, ada yang belum? Boleh, yang belum, ambil dulu Alkitabnya. Yuk. Oke, kalau sudah, kakak sembari bacain ya. Kita akan buka di ayat yang di Lukas 1 ayat 39 sampai 46. Yuk, adik-adik. Sudah? Oke, Lukas 1 ayat 39 sampai 46. Kita akan baca dulu ya firman Tuhan ya. Sekali lagi dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 46. Oke, kakak akan baca buat kalian semua. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.
lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Nah, demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kalau kita baca di perikop kita hari ini, seperti tadi kakak bilang, ceritanya tadi, teman kita tadi itu, Bobby dan Cika, sama dengan cerita yang mau kakak bawain hari ini. Ya, dan dari perikop yang tadi kita baca di Lukas 1, ayat 39-46, kita akan belajar dari dua tokoh wanita. Siapa yo? Ada yang tahu nggak? Oh, oke. Boleh yang tahu boleh langsung ketik di live chat, boleh. Ya, betul ya, Maria dan Elizabeth. Nah, kita akan belajar dari dua tokoh wanita ini, Maria dan Elizabeth. Nah, jadi gini adik-adik, kalau kalian tadi baca, kita sama-sama membacanya di Lukas 1 tadi, Maria berjumpa dengan Elizabeth. Nah, sebelum Maria berjumpa dengan Elizabeth, itu ada cerita di balik itu dulu sebelumnya. Ya, jadi berawal dari Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel adik-adik. Ya, di situ ada di perikop sebelumnya di Lukas juga, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nanti adik-adik boleh baca ya di rumah masing-masing. Nah, kakak singkat sedikit ya untuk di perikop sebelumnya. Jadi pada saat itu Gabriel mengunjungi Maria, malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan mengatakan bahwa Maria akan menjadi ibu dari Yesus. Ya. Tetapi ketika mendengar berita itu, Maria mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena Maria pada saat itu belum bersuami atau Maria belum menikah adik-adik. Ya, jadi sangatlah tidak mungkin untuk Maria bisa punya anak, gitu ya. Nah, tapi malaikat Gabriel mengatakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kemudian dia menceritakan bahwa saudaranya Elizabeth itu sedang mengandung, ya, dan saat ini sudah berusia 6 bulan, sudah hamil besar, 6 bulan ya, sudah mulai besar, dan di situ menunjukkan bahwa dan malaikat Gabriel mengingatkan lagi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, setelah perjumpaan itu, ya akhirnya Maria mempersiapkan diri, kemudian dia pergi untuk menemui Elizabeth. Tadi yang kita baca tadi, ya. Nah, ketika bertemu dengan Elizabeth, awalnya memang Maria ingin memastikan betul nggak sih Elizabeth itu sedang mengandung, dan katanya sudah 6 bulan. Nah, ketika bertemu ternyata betul adik-adik, ibu Elizabeth itu sudah hamil besar, ya, gitu ya. Dan Maria juga bersukacita melihat itu, dan kemudian Maria langsung menceritakan pengalamannya dia. Ya, ketika bertemu dengan malaikat Gabriel, dia ceritakan bahwa dia akan menjadi ibunya Yesus, diceritakan semuanya. Nah, mendengar cerita itu adik-adik ya, Elizabeth itu langsung mengatakan bahwa langsung menyanjung, memberikan penghormatan pada Maria. Wah, Maria, kamu tuh luar biasa, ya. Sampai Elizabeth mengatakan gini, Maria, kamu tuh yang lebih berharga dari semua wanita yang ada di dunia ini, ya. Kamu itu adalah perempuan yang telah dipilih, ya, karena diizinkan untuk menjadi ibunya Yesus, ya, yang akan datang untuk menjadi juru selamat untuk manusia, yaitu Yesus, ya. Nah, adik-adik, dari yang percakapan tadi itu ya, kita belajar hal yang pertama. Ya, di sini kita belajar untuk berbagi berita sukacita. Ya, adik-adik, dalam rangka kita menyambut Natal, kita mulai untuk belajar berbagi, untuk berani bercerita tentang sukacita. Apa itu berbagi berita sukacita? Yaitu kita mau menceritakan tentang berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita alami dalam hidup kita. Kita mau ceritakan kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja yang kita temui. Kita mulai untuk berani sharing
Ya, seperti Maria dan Elizabeth, mereka saling menceritakan ya betapa berkat Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, itu hal pertama yang kita belajar ya adik-adik dari perikop itu. Lalu berikutnya adik-adik, ini hal yang kedua. Kita belajar juga bahwa kita tidak boleh sombong rohani. Ya, tidak sombong rohani. Apa itu tidak sombong rohani? Nah, kita bisa lihat reaksi Maria. Ya, ketika Maria di situ setelah bercerita, kemudian Elizabeth justru malah memberikan penghormatan, memberikan pujian kepada Maria. Apa yang Maria lakukan pada saat itu? Tanggapannya dia cuma ngomong gini, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, apa itu maksudnya adik-adik? Jadi pernyataan Maria ini menunjukkan bahwa semua berkat ya yang Maria sudah terima, yang Maria sudah rasakan, semuanya itu karena kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan Maria. Di sini kita belajar adik-adik untuk kita tidak merasa diri kita yang mulia, tapi hanya Tuhan yang lebih mulia. Ya, di balik berkat-berkat Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, siapa di sini yang sombong, yang suka pamer-pamer seperti Suneo? Tahu Suneo nggak? Suneo itu temannya Nobita. Ya, dalam tokoh Doraemon, dalam cerita Doraemon adalah tokoh yang paling sombong sih. Ya, sedikit-sedikit dia pamer, dia karena anak orang kaya, dia gampang beli ini beli itu. Ya, setiap kali dia punya mainan baru dia pasti pamer ke teman-teman. Dan terus dia pasti akan bilang ini mahal harganya. Ya, nah siapa dari sini adik-adik yang suka pernah mengalami itu, pernah melakukan hal seperti Suneo? Nah, ada yang tanya, Kak, kan tapi kalau ceritain keberhasilan boleh dong, kesuksesan kita, keberhasilan kita, boleh. Tapi ingat adik-adik, ya, adik-adik harus ingat bahwa setiap keberhasilan yang kita alami, setiap barang yang kita miliki, ya, mungkin adik-adik punya mainan yang bagus, ya, bisa beli mainan yang bagus. Semua itu karena berkat Tuhan. Ya, semua itu ada penyertaan Tuhan di dalam kalian mendapatkan atau mencapai keberhasilan itu. Jadi adik-adik harus ingat hal itu. Contohnya gini, kemarin ini kalian habis ujian ya, atau mungkin masih ada yang menempuh ujian juga ya. Nah, ketika kalian berhasil melewati dan mendapatkan mungkin nilai yang bagus, ada yang udah dapat rapot juga, rapotnya bagus, nilainya bagus. Adik-adik harus yakin, adik-adik harus melihat bahwa ini semua adalah berkat Tuhan. Ya, bukan hanya karena usaha kita sendiri, tapi Tuhan juga ada usaha di situ. Tuhan juga menyertai adik-adik. Ya, coba sekarang kita adik-adik di rumah mungkin masih ada yang sekolah online ya. Nah, di situ kalau Tuhan tidak menyertai, bagaimana adik-adik bisa sekolah online? Yang dimana butuh kuota. Ya, di sini Tuhan menyertai adik-adik, menyertai orang tua adik-adik semua untuk bisa membiayai kuota-kuota kalian itu, untuk bisa kalian tetap belajar online lewat Zoom, belajar online lewat video YouTube, melihat semuanya itu butuh kuota, ya, butuh biaya. Nah, ini semua Tuhan sertai, Tuhan berikan berkat dan rezeki untuk orang tua kalian. Dan kemudian ketika kalian mendapat nilai yang bagus juga, kalian harus bersyukur karena Tuhan memberikan kepintaran kalian, yang memberikan hikmat pada kalian, supaya kalian mengerti setiap soal ujian dan juga kalian mengerti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian itu. Ya, so adik-adik jangan sombong ya, jangan kita sombong rohani. Ya, nah adik-adik, jadi ada dua hal yang kita belajar hari ini. Apa aja? Yang pertama yaitu kita mau untuk berani berbagi berita sukacita, ya, bagi berita sukacita. Kemudian yang kedua yaitu tidak sombong rohani. Nah, adik-adik, dua hal ini ada satu kesatuan, ya, tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi begini, ketika kalian menceritakan kebaikan Tuhan, jangan sampai ketika kalian menceritakan itu seperti seakan-akan menunjukkan diri kalian, ya. Ketika kalian menceritakan itu malah suasananya menjadi suatu kesombongan, ya, yang sedang kalian tunjukkan kepada orang lain. Ini bisa terlihat gimana? Misalkan ketika kalian cerita kebaikan Tuhan ini itu, ya, kemudian di situ kalian malah ada membandingkan teman kalian, ya, daripada
yang tidak berdoa. Nah, ketika kayak gitu, itu sudah menunjukkan suatu kesombongan rohani. Ya, jadi ketika kita untuk berbagi, ketika cerita, kembalikanlah setiap kemuliaan itu untuk Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita yang merasa diri kita yang lebih mulia. Oke, adik-adik ya. Jadi mari kita untuk belajar berbagi berita sukacita dengan tanpa mengesampingkan kesombongan-kesombongan kita. Ya, adik-adik. Nah, seperti reaksi Maria, ya kakak ingatkan lagi, seperti reaksi Maria ketika mendapatkan pujian itu di ayat yang 46, Maria mengatakan gini, lalu jawab Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, nah adik-adik, hari ini sungguh sukacita dan berkat sekali karena kita akan mendengar berita sukacita dari teman kita. Kita akan mendengarkan sharing dan kesaksian dari teman kita. Yuk kita dengerin ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arlan, saya dari kelas besar. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya saat saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi berkat kepada saya. Jadi waktu itu saya mengerjakan ulangan matematika dan saya merasa saya tidak bisa mengerjakannya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saya bisa mengerjakan ujian matematika itu dengan lancar. Dan aku sangat senang sekali karena pada saat itu aku mendapat nilai yang bagus. Dan aku juga berterima kasih kepada Tuhan karena telah membimbing aku pada saat aku mengerjakan ujian matematika itu. Sekian pengalaman dari aku. Terima kasih, selamat hari Minggu. Jadi saya kan pernah ikut lomba pidato berbahasa Inggris. Nah, selama latihannya itu lumayan susah, dan karena itu saya cemas tidak bisa memberikan yang terbaik nantinya. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan supaya segalanya dimudahkan dan saya tidak usah cemas lagi. Lalu pas hari lombanya saya ke tempat lombanya. Lalu gurunya bilang ke saya kalau saya dapat urutan nomor 1 yang harus tampil. Nah, saya jadi cemas, takut, deg-degan. Tapi saya berdoa sebelum tampil supaya ya saya bisa melakukan yang terbaik. Akhirnya saya berpidato dengan lancar dan saya bisa masuk ke semifinal. Itu semua karena bantuan dari Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, puji Tuhan sekali ya, sungguh sukacita ketika kita mendengar cerita teman kita ya. Kakak juga jadi tergugah nih, jadi semangat ya dengar cerita-cerita dari teman-teman kita ya. Nah, sungguh luar biasa. Adik-adik, kakak percaya adik-adik juga mampu dan bisa untuk berbagi cerita sukacita kepada siapapun ya. Karena Natal adalah ya Tuhan, kita harus ceritakan sukacita itu ya. Kita harus sharing, kita harus kabarkan itu kepada siapa saja, teman-teman kita, keluarga kita, orang sekeliling kita semuanya. Adik-adik, minggu lalu kita sudah menyalakan lilin kedua, yaitu memasuki Advent kedua. Dan minggu sekarang, tanggal 13 Desember, akan dinyalakan lilin ketiga, yaitu dengan merayakan Advent ketiga.
Dan kalau misalnya adik-adik sudah menuliskan itu kegiatan di sini, terus kegiatan waktu Minggu Advent ketiga ini bisa dikirimkan foto. Jadi fotonya dikirimkan ke guru kelas masing-masing, dan di sini juga ada kuisnya Kak Ita ya. Iya. Minggu ini sudah dimulai lagi kuisnya, dikirimkan. Dikerjakan juga dilakukan selamat memasuki Minggu Advent ketiga. Kita sekarang lipat tangan, tutup mata, kita akan tutup firman Tuhan dan cerita kita hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami melalui Maria dan Elizabeth, yang mereka selalu menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan berita sukacita. Mereka saling berbagi dan juga mengajarkan kami juga melalui Maria untuk tidak sombong rohani Tuhan, untuk mengembalikan setiap kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih hamba-Mu sudah boleh menyampaikan Tuhan. Biarkan firman ini bertumbuh di dalam hati anak-anak-Mu dan dapat mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa